Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Kita akan melanjutkan ngaji baca kitab An-Nawadir, kisah yang ketiga. Ini kisah tingkat tinggi, sulit orang untuk bisa melaksanakannya. Tapi kita akan baca dan mengambil hikmah, semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Ini kisah tinggi, kisah tingkat tinggi banget nih. Tingkat Hokage ini. Al-hikayatu tsalitsatu, kisah yang ketiga, fi adai haqqil ibadati, tentang adai haqqil ibadah. Adai menunaikan hak ibadah. Ruqyah diceritakan anna abidan, ada seorang ahli ibadah, dakhala fis sholati, masuk ke dalam sholat, melaksanakan sholat. Falamma wasala ila qawlihi iyyaka na'budu, falamma wasala, ketika sampai, ila qawlihi, kepada firman Allah, iyyaka na'budu, setelah ahli ibadah itu membaca Al-Fatihah dan sampai pada lafal iyyaka na'budu, artinya iyyaka, hanya kepada engkau, na'budu, kami menyembah. Khotoro bibalihi, khotoroh terbersit, bibalihi, di dalam hati abid atau ahli ibadah itu terbersit, annahu abidun hakikatan, bahwa dia beribadah secara hakiki. Fanudiya fi sirrihi, maka dipanggil fi sirrihi, di dalam sirnya. Ini tingkatan-tingkatan hati ini. Jadi ada sodar, lalu ada qalb, lalu ada fuad, ada sir. Jadi ini sir yang paling dalam. Jadi dia ketika melaksanakan sholat itu, dia dipanggil di dalam hati yang paling dalam. Diteriaki, kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong mengucapkan iyyaka na'budu, bohong. Innama ta'budul khalqah, engkau hanya menyembah makhluk. Fatabah, lalu ahli ibadah itu bertobat. Ini bukan bertobat karena dosa, bertobat karena memang tobat bertingkat-tingkat. Wa'tazala 'anil nasi, wa'tazalah, dan dia menjauh dari masyarakat. Setelah dipanggil di dalam hatinya bahwa engkau berbohong di dalam pengucapan iyyaka na'budu, lalu dia bertobat kepada Allah dan menjauhi manusia. Setelah jauh dari manusia, summa syara'a fis sholati, kemudian dia mulai sholat lagi. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, setelah dia sampai kepada lafal iyyaka na'budu lagi, nudiya, dia dipanggil lagi di dalam sirnya, kadzabta, engkau bohong. Innama ta'budu zawjataka, engkau menyembah istrimu. Fatallaka imra'atuhu, lalu dia menceraikan istrinya agar dia tidak menyembah istrinya, dia menceraikannya. Ya, makanya kisah ini sulit untuk dilaksanakan secara literal, secara jelas-jelas begini. Tsumma syara'a fis sholati, kemudian setelah dia menceraikan istrinya, syara'a fis sholati, melaksanakan sholat. Falamman taha ila iyyaka na'budu, setelah sampai kepada iyyaka na'budu, nudiyah kadzabta, dia dipanggil lagi, kadzabta, engkau berbohong. Innama ta'budu ma'alaka, engkau hanya menyembah harta kamu. Fatasaddaqa bi jami'ihi, maka dia menyedekahkan semua hartanya. Agar tidak memiliki harta lagi.
Tsumma syara'a fi sholati, kemudian dia melaksanakan sholat. Falamma wasolah, setelah dia sampai kepada iyyaka na'budu, dia dipanggil lagi dalam sirnya, kadzabta, engkau berbohong. Innama ta'budu thiyabaka, engkau menyembah bajumu. Fatasaddaqa biha, lalu dia menyedekahkan bajunya. Illa ma la budda minhu, kecuali baju yang baju yang hanya dibutuhkan saja, yang harus dia miliki. Tsumma syara'a fi sholati, kemudian dia mulai melaksanakan salat lagi setelah menjauh dari masyarakat, setelah menceraikan istrinya, setelah menyedekahkan semua hartanya, setelah menyedekahkan semua bajunya. Lalu dia sholat lagi. Falamma wasala ila iyyaka na'budu, setelah dia sampai kepada iyyaka na'budu, dia dipanggil dalam hatinya, dalam sirnya, an shadaqta, engkau sudah jujur, benar. Fa anta minal abidina hakikatan, engkau adalah termasuk al-abidina hakikatan, orang yang ahli ibadah secara hakikat. Demikian kisah yang ketiga. Ini kisah yang tinggi banget. Nah, nanti ini kalau dijelaskan banyak banget nih. Bisa panjang lebar. Demikian, wallahu alam.